Oke, selamat malam Mas Andika dan teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatan di video ini. Saya akan membuat video vlog, ya bisa dikatakan vlog atau video biasa, mengenai tugas TAS jaringan RSNA 3. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Arya Pradana, NIM 672018-024. Nah, di video kali ini saya memilih untuk membahas tentang OSPF single area maupun multi area. Nah, kenapa saya memilih itu? Karena di materi ini saya memang dalam tanda kutip tuh suka gitu ya, suka mempelajari hal ini atau pada materi ini. Karena selain penjelasannya yang sangat mudah, yang mudah dimengerti lah untuk banyak orang atau untuk kita semua mengenai OSPF ini. Nah, maka dari itu saya membuat video ini tentang materi OSPF single area maupun multi area. Nah, untuk pertama kali yang akan kita bahas adalah bagaimana sih kinerja single area dan multi area dalam OSPF itu. Nah, perlu kita ketahui bahwa salah satu protokol routing dinamis yang terdapat dalam sebuah jaringan komputer itu adalah sebuah kita akan membahas fokus pada yang akan dikerjakan oleh OSPF itu, atau dalam bahasa Inggrisnya itu adalah Open Source Test Bed First. Nah, OSPF itu. Lalu bagaimana penerapan protokol routing OSPF ini? Yaitu kita dapat sesuaikan dengan skala dalam suatu jaringan yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama single area network dan multi area. Nah, dalam penerapan multi area ini sangat membantu atau dapat mengurangi jumlah rute yang kita pantau atau jumlah rute yang kita lihat gitu. Nah, lalu penyebaran informasi akan lebih teratur dan tersegmentasi. Nah, jadi dalam penyebaran informasi ini itu akan memudahkan untuk kita melihat lebih dalam lagi, lebih detailnya itu seperti apa. Jadi nggak acak-acakan tapi teratur. Nah, dalam penggunaan ini kita pasti menggunakan router. Nah, router itu sebagai sarana untuk menyebar jaringan itu tadi ya, alamat-alamat jaringan atau informasi yang digunakan oleh jaringan tersebut. Nah, selama kita belajar, kita kan pasti menggunakan aplikasi yang namanya Cisco Packet Tracer untuk melakukan simulasi. Nah, untuk melakukan simulasi bisa pakai Cisco Packet Tracer maupun GNS3. Nah, kalau GNS3 kita mungkin bermain-main di semester awal-awal kita ambil jurusan ini ya, jaringan. Nah, kita belajar GNS3 dengan Ubuntu juga, Ubuntu server. Nah, tapi di sini fokusnya kita simulasinya bisa menggunakan GNS3 maupun Cisco Packet Tracer. Nah, untuk melakukan simulasi tersebut terhadap single area dan multi area menggunakan protokol routing OSPF untuk mengetahui bagaimana pengelompokan area yang paling optimal dalam suatu kondisi. Nah, dalam suatu kondisi apa? Ya jelas, kondisi jaringan menggunakan routing tersebut. Nah, parameter yang digunakan sebagai pengukuran kinerja protokol ini itu terdiri dari beberapa fungsi gitu ya. Nah, untuk lebih detailnya kita bahas satu-satu. Nah, routing itu apa sih? Mungkin ada beberapa kita yang mungkin men-skip itu ya. Yang penting ini, tapi nggak tahu routing itu apa, artinya itu gimana. Jadi routing itu
merupakan sebuah mekanisme yang dapat dilakukan oleh router dalam menjalankan atau meneruskan paket data dari network sumber gitu ya, sumber utama network ke network tujuan. Nah, tujuan paket mana yang akan dikirimkan gitu. Nah, router menggunakan tabel routing, jelas. Kita pasti si router itu punya yang namanya routing tabel atau tabel routing yang untuk menyimpan informasi mengenai routing yang digunakan untuk meneruskan paket data tersebut. Nah, aturan ini atau ketentuan ini dapat digunakan router dalam membentuk sebuah tabel routing yang disebut routing protokol atau protokol routing gitu. Nah, jadi protokol routing memungkinkan terjadinya pertukaran informasi mengenai jaringan untuk membentuk maupun memperbaiki tabel routing pada setiap router yang kita punya atau setiap router yang telah terpasang. Seperti itu. Nah, jangan lupa di jaringan ini itu ada dua jenis routing. Yang pertama routing statis dan routing dinamis. Nah, ini sering juga bisa dikombinasikan mungkin dalam sebuah infrastruktur jaringan ada bagian tertentu atau bagian area mana yang kita bisa bagi. Oh, kalau ini khusus kita buat untuk routingnya statik, yang satu routingnya routing dinamis. Nah, mungkin dalam satu jaringan di lab gitu ya, kita nggak mungkin kalau misalnya kita bikin routing dinamis itu kan kita nggak tahu pengen range IP-nya dari mana sampai apa gitu kan, kita bingung. Sedangkan kita pengen IP-nya itu rapi gitu. Mungkin ambil contoh, kita ambil 192.168.1.0. Nah, mungkin PC-nya ada berapa? Mungkin 40. Nah, ketika kita pengen biar tahu PC 1 punya IP 1, PC 2 punya IP 2. Contohnya 192.168.1.1. Lalu yang PC berikutnya titik 2. Nah, itu kan rapi tuh. Jadi kita tahu kalau maintenance ada network yang loss, kan bisa tahu PC mana ya nomor berapa. Ketika kalau kita menggunakan routing dinamis yang kita nggak set dulu dari awal, kita pasti bingung. Wah, ini dapetnya berapa gitu. Nah, itu yang jadi pembagi routing tersebut ada dua tersebut itu tadi. Nah, lalu untuk protokol routing OSPF itu apa? Yaitu salah satu protokol routing yang paling banyak diterapkan oleh teknisi jaringan komputer, khususnya dalam jaringan skala menengah maupun besar. Jadi ini bisa digunakan dalam suatu infrastruktur jaringan di sebuah perusahaan maupun di universitas maupun di instansi-instansi pemerintahan yang luas. Itu. Nah, kita bahas lebih detail teman-teman. Apa sih itu single area OSPF? Kita OSPF single area. Lalu kita yang kedua akan bahas multi area, OSPF multi area. Nah, yang pertama kita bahas terlebih dahulu yaitu OSPF single area. Itu merupakan OSPF dengan menggunakan satu area, yaitu area backbone atau area 0. Nah, area 0 ini kita sebut sebagai area utama pada OSPF yang menghubungkan semua area lainnya dalam sebuah jaringan. Nah, kalau kita routing menggunakan CLI di paket tracer, itu kan pasti kita ketika mau routing kita pasti menentukan IP di area mana, pasti nggak bisa langsung satu, pasti area 0. Jadi itu area 0 itu adalah area utama. Nah, lalu single area OSPF berfungsi dalam jaringan yang lebih kecil cangkupannya, di mana hanya beberapa router yang bekerja dan link yang dimiliki oleh setiap router terhadap router lainnya tidak kompleks seperti itu. Nah, ketika di dalam sebuah area router atau area ini menjadi semakin besar, akan sangat berdampak pada membesarnya tabel routing, link state database atau LSDB. Nah, serta frekuensi perhitungan algoritma SPF.
Nah, OSPF ini mendukung routing hierarkis menggunakan area yang membuat OSPF lebih efisien dan terukur. Area adalah sekelompok router yang berbagi informasi status tautan yang sama di basis data tautannya. Nah, seperti itu. Lalu, yang kita bahas kedua adalah OSPF multi area. Bagaimana kalau single area itu tadi itu hanya mencakup sebuah area kecil, teman-teman. Nah, kalau multi area sesuai namanya, multi itu adalah beberapa tempat maupun jaringan yang sangat luas. Nah, pastinya di dalam sebuah jaringan skala besar ini sangat membutuhkan basis data yang besar untuk apa? Untuk menyimpan informasi mengenai topologi jaringan yang telah dibuat. Nah, pastinya ini akan mengarah pada penggunaan memori router yang lebih besar serta waktu perhitungan rute yang lebih lama. Jelas, pasti di dalam OSPF multi area ini, router ini akan terbebani gitu, karena saking banyaknya mikir tujuan paket mana yang akan dikirimkan oleh setiap router-router yang terhubung, seperti itu. Lalu, konsep area pada protokol routing OSPF ini merupakan subdomain dalam domain OSPF, di mana multi area OSPF menggunakan cara yang digunakan dalam membatasi jumlah neighbors pada suatu area tersebut. Nah, jangan lupa dalam menggunakan multi area OSPF ini, secara logik dapat memisahkan router-router yang ada dalam jaringan ke dalam beberapa arca yang berbeda, sehingga setiap router hanya menyimpan informasi mengenai setiap rute yang ada pada area di mana router tersebut berada, teman-teman. Nah, seperti itu. Itu untuk penjelasan bagaimana itu OSPF single area dan OSPF multi area. Nah, yang paling menarik, teman-teman, OSPF ini, OSPF single area maupun inter area atau multi area itu sifatnya open source. Jadi ini sesuai yang tadi udah tak omongin, ini adalah yang sering dipakai oleh teknisi jaringan dalam membuat sebuah infrastruktur jaringan. Karena apa? Open source, gratis, nggak usah bayar. Jadi kita pakai, ya udah bebas, sebebas-bebasnya, tapi dengan syarat tanggung jawab, menggunakan dengan efisien. Nah, karena kita sudah belajar satu semester ini kan memang pendek. Nah, kita memang diajar untuk cepat, dan kita patut berterima kasih Mas Andika memberikan informasi, penjelasannya sangat detail, menarik, dan cukup jelas walaupun singkat gitu ya, tuh. Terima kasih Mas Andika. Nah, lalu kegunaan dan implementasi seperti apa di dunia nyata atau di dunia atau dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau OSPF itu, teman-teman, dia yang tadi kita bahas adalah OSPF single area maupun OSPF multi area. Di sini akan sangat berpengaruh dan akan sangat digunakan dengan banyak oleh perusahaan maupun universitas, bahkan instansi-instansi pemerintahan maupun infrastruktur jaringan yang lebih besar maupun kecil. Nah, OSPF ini banyak digunakan dikarenakan tergantung dari segi infrastruktur jaringan yang ada. Nah, saya ambil contoh kalau di FTI itu kan pasti menggunakan OSPF. Karena apa? Karena untuk membagi sebuah kinerja jaringan itu kan ada jaringan yang kecil dalam cangkupan kecil maupun jaringan yang besar. Nah, kalau di FTI itu menggunakan dua, yaitu yang pertama Cisco dan Mikrotik. Nah, untuk membaginya, yaitu Mikrotik itu untuk mengurusi jaringan yang ada di FTI. Jadi nanti mengenai tentang pembagian bandwidth, pembagian sistem dalam sebuah jaringan di lab maupun di
ruang-ruang kecil, ruang-ruang dosen maupun ruang-ruangan rapat itu menggunakan mikroti. Nah, itu juga dibagi berdasarkan area jangkauan luasnya menggunakan OSPF single area. Karena apa? Kecil. Kalau multi area itu ketika sebuah jaringan itu mengcover semuanya dalam sebuah gedung FTI maupun UKSW. Lalu yang Cisco-nya itu buat apa? Buat VoIP, buat telepon gitu teman-teman. Nah, intinya itu implementasinya ya sangat berguna besar untuk perusahaan maupun infrastruktur lainnya. Nah, lalu yang paling penting untuk menutup semuanya ini, apa sih kesan, pesan maupun curhatan selama kuliah ini? Yang pertama, kuliah kita dalam semester ini memang agak kesusu atau ngebut banget, karena hanya 2 bulan, mungkin 2 bulan masa kuliah yang seharusnya itu 4 bulan. Jadi memang banyak materi yang perlu disampaikan, tapi tidak bisa sebenarnya dalam satu waktu atau dengan waktu yang singkat. Jadi ya saya mengeluhkan bagaimana sebenarnya materi ini tuh bisa disampaikan lebih luas lagi, lebih jelas lagi, secara langsung dan mendetail menggunakan alat yang kita punya di kampus. Tapi karena kita terkena pandemi semua, maka dari itu akses ruang, waktu maupun kita nggak bisa bersama-sama. Jadi memang harus dimaklumin kita harus kuliah online. Gitu sih. Tapi kita patut berterima kasih kepada Mas Andika telah membimbing kita selama 1 semester dengan daya kreativitasnya, tenaga maupun pikirannya untuk membuat sebuah materi yang singkat, padat dan jelas itu memang susah. Jadi saya secara pribadi, Mas Andika, mengucapkan terima kasih banyak untuk tugas yang telah diberikan, ilmu yang telah dibagikan kepada kita semua selama 1 semester ini. Pokoknya Mas, tetap semangat, sehat terus, jadilah dirimu sampai kapanpun itu tetap sama. Jadi kayak biar ya saya tuh menganggap Mas Andika kayak konco, yo adine, kayak Mas nih. Jadi ya senang aja gitu. Nah, intinya dalam perkuliahan selanjutnya tetap semangat dan tetap sehat, tetap berdoa, jaga kesehatan, prokes yang tetap lebih utama. Begitu Mas Andika dan teman-teman, terima kasih untuk kesempatan waktu yang telah diberikan. Semoga apa yang saya jelaskan tadi dapat bermanfaat, walaupun banyak muter-muternya, tetapi ya karena ini video dadakan yang harus dibuat, maka ya mohon maaf kalau belibet Mas Andika. Mohon dimaklumi, setidaknya saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Gitu. Salam Mas Andika. Semangat Mas.